Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di mana saja berada. Malam ini kajian kita seperti biasa fikih kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sebelumnya mari kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sekarang berada di bulan kelahirannya. Ini dah Maulid belum sini Pak Kutu? Oh. Oke, insyaallah. Insyaallah kita harus selalu bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita lahir saja gembira, apalagi nabi kita lahir. Kita mesti lebih gembira ketika nabi kita lahir daripada anak kita lahir. Betul tak tu? Pandai pun angguk dia 40 terantuk nanti tengok tu. Masuk alhamdulillah. Iya. Nabi dengan anak tentu lebih penting nabi. Maka ketika kita dapat anak, dapat cucu, kita bukan main suka rasanya. Itu dapat cucu, apa cucu pertama, gembira. Ini dapat nabi, haram, bid'ah, tak boleh gembira, bid'ah. Alamak, betul sikit. Kau dapat anak kau boleh gembira, dapat nabi tak boleh. Jangan gitulah, ya kan? Itu secara akal yang sehat sajalah cara berpikirnya. Apa salah orang gembira? Apa salah orang gembira? Orang dapat arisan aja gembira. Dapat arisan gembira, salah tak? Tak boleh gembira. Dapat arisan boleh gembira, dapat nabi tak boleh gembira. Ini payah. Itu perlu diluruskan yang seperti itu, pemahaman yang harus diluruskan. Kita sampai di Fatihahnya belum lagi. Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada para anbiya, pada para sahabat, tabi'in, kepada para auliya wasyuhada wassalihin, para masyayikh, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani walal muallif amadan Allah bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di faslun wal matruku minas salati salah satu asya.
Wahia fardun wa sunnatun wa hayatun. Kita sampai di wahayatun. Fardunya sudah, sunatnya sudah kemarin. Sunat ini berarti yang masih rukun. Berarti sunatnya belum ya. Oke. Sekarang kita masuk di sunnah. Wa sunnatu. Nak pakai mikroskop dulu. Mikroskop. Wa sunnatu intarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardhi. Ini yaitu sunnah, yaitu ketika kita sudah meninggalkannya, kita tidak boleh mengulangi kesunat tersebut ketika kita sudah melakukan rukun yang berikutnya. Contoh, kita sudah bahas kemarin sebetulnya, ini agak laju sedikit. Kita meninggalkan tasyahud awal, kita sudah talabus kepada fardu, maksudnya kita sudah berdiri. Berdiri ini fardu rukun. Kalau kita meninggalkan satu sunnah dan kita sudah melakukan yang fardu, tidak boleh balik lagi. Tidak boleh balik lagi, lanjut saja. Nanti diganti sujud sahwi. Lakinnahu yasjudu li sahwi anha. Dan dia hendaklah nanti, sudahlah kalau dah terlanjur lupa ya sudah lanjut aja. Nanti kalau sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam, sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Baca apa? Sujud sahwi ini bacanya pertama boleh membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Jadi ini sebelum umpamanya tahiyatnya, tahiyat sudah nak tinggal salamnya saja. Pokoknya fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud Allahu akbar. Baca subhana man la yanamu wa la yashu. Hafal tak? Berarti kau solat tak pernah lupa. Memang luar biasa. Dia solat tak pernah lupa. Doanya sujud sahwi belum hafal. Atau pakai embat-embat aja lah, pokoknya solat lah. Ini jadi masalah. Hafal belum? Solat tak pernah lupa, hebat dia. Nabi aja pernah lupa. Bayangkan. Jadi membacanya subhanaman, sama-sama. La yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. 3 kali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ayo sama-sama, saya tak ngikut. 1, 2, 3. Lah, ke gini-gini aja dia. Gerak dia tak cocok. Anunya bibir dia dengan suara tak cocok. Dah hafal belum? Subhanaman la yanamu. Hafal belum? Dah hafal belum? Kemarin belum hafal, sekarang lupa. Lah macam mana? Dulu belum hafal, sekarang lupa. Kapan bisanya macam gini? Aduh. Saya ulangi lagi. Nanti kalau tak tengok siaran ulang di live-nya, ya. Itu Subhanaman maha suci zat. Layanamu yang tidak tidur, walayasu dan tidak lupa. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Kalau kita pelupa, Allah ni tak tidur tak lupa. Kita tukang tidur, tukang lupa. Jadi membacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman maha suci zat, la yanamu yang tidak tidur, wala dan tidak yasulu lupa. 3 kali. Habis itu duduk Allahu akbar, seperti duduk antara 2 sujud. Baca apa? Sama.
baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bahas itu sujud lagi 2 kali, jangan sekali. Sujud sahwi itu 2 kali, bukan 1 kali. Ya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk posisi, duduk kaki, duduk iftiras, duduk tawarruk, duduk terakhir. Langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Selama ni kalau tertinggal ni aku nak sujud tak tahu caranya. Kalau tak sujud entah sah apa tidak, bingung jadinya ibadahnya ni. Kacau lah kayak gini. Sekarang umpamanya nih, aduh tak apal aku nih, subhanaman layanamu waliyasun. Ini masih belum apa lagi. Rio udah apal yo. Kau berarti sholat tak pernah lupa kau. Hebat memang. Kalau lupa bingung lah, entah gimana sujud saya belum hafal doanya. Lanjut aja lah, pokoknya mudah-mudahan sah kayak gitu. Allah baik gitu sholat dia. Enak betul. Mudah-mudahan sah lah, Allah kan baik. Aduh enak aja. Jadi kalau tidak hafal boleh membaca doa sujud biasa. Boleh. Jadi sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam tinggal salamnya saja. Sujud lagi Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Subhan rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu Akbar, sujud lagi 2 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk tawarruk, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dah hatam. Paham tuh? Oke. Dulu lupa baca apa tuh? Kalau pas apa tak pakai sujud sahwi atau diam aja tuh? Subhanallah aja. Itu. Subhanallah ya. Jadi kalau tak hafal, bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan menurut sebagai ulama, ini sebagai ulama lebih afdal membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membaca subhana man la ya'lamu wa yasu, hukumnya boleh. Gitu. Cuma yang masyhur, yang tenar orang sujud sahwi itu membaca subhana rabbiyal subhana man la ya'lamu wa la yasu. Jadi aslinya menurut ulama ini sebetulnya cukup membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Cuma kalau nak diganti boleh. Ganti apa? Subhana man la ya'lamu wa la yasu, karena cocok tasbih itu dengan keadaannya. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi ketika tadi ketinggalan sunnah langsung aja berdiri, ketinggalan tasyahud awal langsung aja berdiri, terus sebelum salam sujud 2 kali sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Sahwi itu artinya lupa. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Itu sujud sahwi. Nah, begitu setelah itu salam dah selesai. Kemudian lakinnahu yasjudu lisahwi anha fi surati adamil udi awil udi nasyan wa aradal musannif bi sunnah huna al ab'ad as-sunnah wa ya atasawdul awal wa qu'uduhu wal kunutu fi subhi wa fi akhiril witri fi nisfi ats-tsani min Ramadan wal qiyam lil qunut wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal wassalatu ala ali fi tasyahudil akhir. Jadi
Yang dimaksud di sini dengan sunnah yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kemarin kita sudah bahas. Di sini juga disebutkan ulang. Kunut, berdirinya kunut, tasahud, duduknya tasahud awal, tasahud awal, duduknya tasahud awal, terus selawat Nabi di tasahud pertama, selawat Nabi kepada keluarga di tasahud akhir. Itu semuanya salah satu ini kalau ditinggalkan lupa, maka lanjut saja nanti sebelum salam sujud sahwi, sujudnya 2 kali. Atau umpamanya dia lupanya gimana? Di sini bahasanya musannif awil udu nasian, ataupun dia balik tapi dia lupa. Umpamanya nih, orang sudah subuh, sami Allahu liman hamidah. Sunnahnya kalau subuh apa surat ruku rakaat kedua berarti kunut. Dia lupa Allahu Akbar, dia langsung sujud. Apa itu dia terlupa? Aku belum kunut, dia langsung berdiri. Pas dia berdiri lupa, aku kok berdiri, kan tak boleh. Jadi lupa kalau berdiri itu tak boleh. Lupa kalau berdiri itu tak boleh. Ini tidak membatalkan, lupa lagi dia. Lupanya 2 kali, dah lupa kunut, dia berdiri lupa pula berdiri, kan mestinya tak boleh. Kunut ini kan sunnah ab'ad. Baru ngaji semalam katanya tak apa-apa, tak usah balik, lanjut. Aku lupa pula. Yang seperti ini tidak membatalkan, karena prosesnya lupa. Dan nanti dia macam mana? Dia sujud sahwi di akhirnya. Tak apa-apa, posisi masih di atas, posisi lebih dekat ke berdiri, tak apa-apa. Kalau dia di bawah posisi ruku, dilanjut ke bawah. Kalau masih Allahumma hdina, tapi jangan ada dia lah. Saya dia terbunyi, lupa Allahumma, tak boleh, tak ada gitunya. Itu kalau posisi masih dekat ke berdiri, berarti dia boleh lanjutkan. Kalau sudah lebih dekat ke sujud, dia langsung ke sujud saja, tak usah balik. Itu yang dimaksud dengan sunnah, yaitu sunnah ab'ad. Jadi sunnah itu kemarin kita sudah bahas, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad yang itu tadi, tasahud duduknya, selawat kepada alihi di tasahud kedua, itu hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu yang jadi rukun. Wala ali Sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan atau terlupa, jadi diganti dengan sujud sahwi. Ataupun orang di tasawuf pertama dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung Allahu Akbar, tak baca selawat. Itu seperti orang tidak membaca kunut. Dia lupa, aku tak baca selawat aku. Itu berarti nanti dia sebelum salam sunnah sujud sahwi. Karena harganya kunut dengan harganya, ini bahasa biar mudah dipaham, harganya kunut dengan harganya selawat di tahiyat pertama itu sama, sunnah ab'ad. Dengan harganya selawat kepada alihi, ya, kepada keluarga Rasulullah di tasahud terakhir kedua, itu sama. Ini namanya sunnah ab'ad yang dianjurkan. Kalau ditinggalkan itu hendaklah sujud sahwi. Itu wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wal hay'atu, sudah 3 perkara yang ditinggalkan dalam surah, ada 3 macam. Kemarin sudah fardu, sudah sunnah yang ini abad ini tadi kita sudah bahas. Kemudian yang terakhir yaitu hay'at. Wal hay'atu katasbihat wa nahwiha
mimma la yujbaru bis sujud. Sunnah hayat itu apa? Seperti tasbih dan lain-lain. Tasbih, terus takbirat selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya rukun fardu. Selain takbiratul ihram hukumnya hayat. Orang sholat nggak baca tasbih sama sekali, sholatnya sah. Karena tasbih itu hukumnya sunnah hayat. Allahu Akbar, rukuk tuh, rukuk. Allahu Akbar. Tak baca apa-apa dia, diam saja. Coba ngambil tumak nina saja, ngambil tumak nina aja. Pokoknya Allahu Akbar, badan di atas tangannya tak gerak sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak ada dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak baca. Itu sholatnya tetap sah. Atau sekalian tak ada takbirnya. Takbirat ini tuh hukumnya sunnah hayat, di bawah sunnah membaca selawat, di bawah sunnah tasahud, di bawah sunnahnya membaca selawat kepada alihi, di bawahnya. Jadi orang sholat ini pokoknya cuma yang ambil yang fardu dia. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai amin sersurat. Sujud diam, duduk antara dua sujud diam. Allahu Akbarnya pun tak bunyi. Waktu Rabbi firli warhamni tak baca juga, sujud diam lagi sampai berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak baca surat sunnah juga tuh. Tak baca juga, langsung apa rukuk. Saya bukan nyuruh orang sholat macam gitu, supaya kita ini tahu hukum-hukum di dalam sholat tuh, ya tuh. Tahu dia, tahu langsung gini aja. Jadi kita tuh orang sholat macam gitu sah rupanya. Kenapa? Bukan nyuruh, fikih. Kita tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang hayat, mana yang abad. Itu kita tahu. Harus gitu orang sholat tahu. Jadi dah baca surat, lamanya sudah baca surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dikurangi lagi tuh, tangan tak diangkat. Ini juga sunnah hayat hukumnya. Jadi yang penting tumakninah, karena tumakninah ini adalah rukun. Sujud aja, diam, duduk. Tapi kalau kita pikir-pikir, Pak, coba tuh atuk sholat macam gitu tapi konsentrasi, hatinya nyambung dengan Allah. Jadi orang kadang-kadang terfokus kepada bacaan, dia pada hatinya nggak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang begitu. Ketika dia sepi, Allah aja yang ada. Tapi sah. Sebetulnya lebih bagus membaca, memang lebih bagus membaca. Cuma kadang-kadang setan ini pandai dia mengalihkan kekhusyuan kita. Ada orang yang sholat khusyuknya dialihkan sama setan ke makharijil huruf saja. Mestinya orang sholat itu khusyuknya kepada Allah, bukan kepada huruf ha, do. Di sholat khusyuknya ke huruf.
Macam mana setan coba? Akhirnya dia tidak konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya apa yang ada di dalam hatinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam hatinya mestinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, di hatinya tuh. Tetapi setan ini dialihkan dia. Kalau ainnya tuh kurang pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Khusuknya ke huruf. Memang orang tuh harus betul, tajwidnya itu harus betul. Bukan tak boleh pakai tajwid, tapi jangan sampai nanti setan ini pandai dia. Macam hal tu macam bagus, tapi dia tuh kadang-kadang memang dia nak mengalihkan kita. Tengok orang-orang, subhanallah, orang-orang soleh ni kalau solat, masya Allah, dia tak ada fokus lebay gitu, tidak ada. Baca Fatihah, yang penting makhrajnya betul, apa, tak ada lebay. Kalau kita dah baca dah melangking-langking, meliuk-liuk gini, ini kita fokus. Kau ni fokus ke lagu, ke fokus ke makna, ke fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini babnya bukan fikih lagi tu, lain babnya. Ya toh? Ini babnya sudah bukan fikih lagi. Tapi begitulah setan dia mengalihkan kita dari hal yang bagus menuju ke hal yang kayaknya bagus, tapi padahal tak bagus. Mana tak bagus baca Al-Quran fokus dengan makhrajnya dan lain sebagainya, mesti bagus. Tapi kita terlalu fokus ke situ, hanya ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tidak fokus kepada ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Di situ kita berarti ada kehusuan, konsentrasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita konsentrasinya kepada tasdidnya, iya, ini harus ditasdid, tak boleh iya, tak boleh, harus iyyaka na'budu wa kan solatnya khusyuknya ke huruf iya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan di luar fikih. Kalau fikih yang dibahas, kau harus gini, harus gini, harus kita makan, jangan terlalu fikih, jangan terlalu fikih. Itu seperti itu, sedikit intermezzo. Ya. Itu sebaiknya orang macam gitu tak usah dipakai. Itu namanya wara, untuk menjaga kebagusan ibadah kita. Ini hal-hal ni yang kita nak vonis langsung del, ini jangan, tak juga. Ini yang macam gini ni tinggalkan, tak usah ambil, tak usah pakai, ya, tak usah dipakai. Yang lain masih banyak Pak Ketua, yang lain masih banyak.
jadi ukuran Pak, karena ada orang yang mohon maaf kita ni dianggap najis pun dapat jatah khutbah juga. Ya, ada golongan yang kita ni dianggap najis, tipel masjidnya kalau kita masuk itu pun disuruh khutbah juga. Itu tak jadi ukuran penetapan mereka. Jadi istilahnya ini kita larinya yang seperti ini Pak Ketua, kita bukan hanya ke murni fikih tapi larinya ke tauhid. Seorang ahli bid'ah umpamanya sholat Jumat, sholat sendiri itu, ini sholat berjamaah, sholat sendiri itu lebih utama daripada sholat bermakmum dengan seorang ahli bid'ah. Baca Fatihahnya bagus, suratnya bagus, rukuknya bagus, ininya bagus, tapi dia ini ahli bid'ah, bagus sholat sendiri, pahalanya lebih besar. Jadi masalah tauhid ini mempengaruhi kualitas sholat. Masalah tauhid mempengaruhi kualitas sholat. Jadi kalau secara mungkin dia bacanya paling bagus, tapi orang ini akidahnya tak betul, ini akidahnya tidak sesuai. Maka yang seperti ini seyogianya dihindari. Karena akidah ini, contoh sekarang umpamanya pencaci maki sahabat, yang mengkafirkan sahabat, Qur'annya bagus, syarat rukun semua terpenuhi, tapi tak mungkin kita menjadi makmum mereka, nggak mungkin kita jadi makmumnya mereka, walaupun fikihnya ini semuanya full, tetapi akidah ini juga menjadikan, justru akidah ini lebih penting. Karena ini dasar, namanya usuluddin, asal atau dasarnya agama. Jadi kalau sebaiknya yang seperti itu kita ya terus terang saja untuk lebih bagusnya ibadah kita. Ya kita tidak, ya insya Allah selagi masih, insya Allah masih yang lain masih banyak. Jadi begitu insya Allah Pak. Karena akidah itu mempengaruhi, tidak bisa tidak. Sekarang contoh, seorang imam bacaannya bagus, luar biasa, rukun-rukunnya bagus, fikihnya bagus, tapi dia fasik. Kadang-kadang dia mabuk, kadang-kadang mungkin dijajan perempuan. Ini macam gini nih, tak bagus jadikan imam. Walaupun baca satu kampung paling fasih, dia paling fasih. Imam yang fasik itu tidak bagus, nggak bagus dijadikan imam. Jamaah, tapi kalau imamnya fasik, kualitasnya rendah, tidak bagus. Karena imam itu hakikatnya bukan hanya di dalam salat saja. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jam berapa? Masih ada sedikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. Meninggalkan sunnah hayat itu tidak menyebabkan kita dituntut untuk sujud sahwi, walaupun meninggalkan sengaja ataupun lupa. Sengaja ataupun lupa itu tetap tidak perlu sujud sahwi. Salatnya tetap sah-sah saja. Wa iza syakka al-musalli fi adadi ma ata bihi minar raka'at kaman sakala salat salatan aw arba'an bana alal yakin wa huwa al-aqal kasalasati bi hadzal misal. Kalau ada seorang ragu di dalam salat rakaatnya, ini saya ini dah 3 rakaat atau 4 rakaat ini ragu, maka ambillah yang sedikit. Ini dah 3 apa 4 ragu nih, berarti ambil yang sedikit. Berarti berapa? 3. Ambil 3, jangan ambil 4. Tahu-tahu 3 kurang 1 salatnya, kan? Ragu dia ini 2 ke 3 sekarang nih. Ambil yang sedikit berarti kalau sendirian, kalau imam ikut imam lah, kita ragu
Kita ragu imam tak. Jadi apa namanya? Ya, imam kalau imam kan ada yang ingatkan, ya kan? Imam ada yang ingatkan. Kalau makmum dia ragu, dia punya imam. Ada imam kok, imam duduk aku duduk lah. Kalau imam lupa juga, salah imam lah. Sama Pak Imam, kita pelupa dua-duanya ni. Untung dah hafal doa sujud sahwi. Kan? Kalau belum hafal, bingung juga ni sujud tak kita ni. Terlebih tak apa-apa, jangan terkurang. Makanya diambil yang sedikit. Ini 3 apa 4? 3. Jadi dia 3 terus naik 1 kali lagi jadi 4 menurut hitungan yang disedikitkan. Walaupun hakikatnya nanti 5, solatnya tetap sah. Hakikatnya 5 dia solat. Kau tadi solat 5 rakaat lah. Entahlah, aku lupa tadi. Aku ambil yang sikit, aku tambah 1 lagi lah. Sah solatnya, tidak apa-apa. Karena solatnya sudah selesai. Kau 5 tadi, alamak tak sah. Ulang lagi tidak. Tidak. Itu secara fikihnya sah. Yang penting jangan sengaja solat zuhur 5 rakaat. Batal 1000%. Ya. Tak usah jadikan imam lah. Apa pula imam masih mabuk nyabung ayam? Tak usah dipecat secara tidak terhormat. Tidak bisa itu. Berimam kepada orang fasik mendingan salat sendiri. Enggak bagus. Dia pelaku dosa besar dia. Lapo kau taruh di depan? Engkau sebetulnya engkau dah kena hukum. Kalau secara agama ni pakai negara ni pakai hukum. Dah kena hukum, kau jelas tak berdiri di depan hari ini dah. Tapi berhubung kita negara bukan negara atas dasar hukum Islam, ya bebas dia kemana-mana, dia berkeliaran. Gitu. Cobalah bayangkan umpamanya dia ini tukang mabuk, apalagi di zina. Zina, orang zina kalau dia sudah bersuami atau beristri kan dirajam dia, atau dia masih bujang pokoknya. Masa imamnya bekas cambuk-cambuk semua sini jadi imam di belakang? Tak masuk lah. Pemabuk dia. Orang mabuk di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Orang habis dihukum mabuk ke imam Jumatan, dah masuk tu waktunya. Tak masuk lah. Judi sama. Pecat. Tidak ada cerita itu. Macam tak ada orang lain baca bahasa Fatihah. Ayo kita belajar tahsin nanti mulai minggu depan. Tak bisa begitu. Jangan jadikan penjudi jadi imam. Jangan jadikan pemabuk, pezina jadi imam. Orang fasik jadi imam, salatnya tidak bagus. Ya. Dia mencantuni anak yatim dapat pahala, tapi dia masuk neraka kan meninggalkan solat. Tu jawab dia gitulah. Kira macam mana tu? Jadi ya. Ya. Itu berarti sholatnya tak betul, ada salahnya. Masih jadi imam, masih mabuk. Masih jadi imam, masih judi. Itu orang sholatnya masih belum betul, jangan jadikan imam. Mohon maaf lah, kan? Mohon maaf. Dia
itu tidak termasuk dosa, tidak apa-apa. Jadi tidak dikategorikan orang fasik, orang yang sholat umpamanya tidak berjamaah umpamanya, kadang jamaah, kadang tidak, itu tidak dikategorikan fasik, masih boleh dijadikan imam. Kalau yang fasik itu tadi yang mabuk, judi, zina, ya. Itu kategori itu tidak sampai kepada tahap dosa, cuma meninggalkan fadilah. Nah, meninggalkan fadilah, tapi dia tidak termasuk dikategorikan dosa. Namanya orang fasik ini orang yang suka melakukan dosa-dosa yang besar atau dosa kecil tapi terus dilakukan. Itu seperti itu. Itu masih apa namanya, boleh dijadikan imam karena itu fadilah yang ditinggalkan. Oke. Wallahu 3 menit. Masih 3 menit. 2 menit. Boleh. Ustadz kita dah ada tasik. Dah, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Tambah hari tambah bagus insyaallah ibadah kita. Makanya ibadah itu fikih ini dasar. Salat itu kata Imam Ghazali ada suratun zahirah wa suratun batinah. Ada surah yang zahir seperti fikih yang kita kerjakan ini, ada surah batinah, ada surah yang sifatnya batin yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar zahir saja. Kalau kita sholat belajar masih fikih saja, sholatnya berarti masih fikih zahir. Semacam itulah tadi, baca Fatihah, sholatnya ini harus makhrajnya harus betul. Semua orang baca Fatihah makhrajnya harus betul. Tetapi di situ masalah kekhusyuan tidak dibahas di dalam fikih, ya. Secara fikih bagus, makhrajnya bagus, tapi ketika orang terlalu memperhatikan tajwidnya sampai melalaikan makna dan kekhusyuannya, ini berarti termasuk orang yang lalai, dipenggokkan oleh setan. Itu seperti itu. Kalau itulah saya bilang tadi, kalau kita tengok orang-orang soleh, sholat dia baca Fatihah biasa, tapi dia fokusnya kekhusyuan, ke maknanya, macam mana dia bisa betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung. Iya, jangan hanya meliuk-liuk bacaan tapi hanya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.